Selamat pagi, sobat muda di Indonesia. Semangat, 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 kerja keras. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, sukses. Yes, 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 boom. Saya, Saud Stompul, etos master dan motivator nasional, ingin berbagi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk sobat muda di Indonesia dan juga dunia, yaitu 8 cara menjadi pribadi yang menarik dan disukai banyak orang. Sobat muda yang luar biasa, Anda pasti pernah kagum dengan seseorang. Mengapa Anda tak kagum? Karena Anda melihat ada sesuatu keunggulan dalam dirinya. Itulah sebabnya ada ungkapan berkata, apa yang Anda semaikan, itulah yang Anda ketam. Apa yang Anda tanam, itulah yang Anda tuai. Oleh karena itu, sobat muda di Indonesia dan juga dunia, bila mana Anda orang lain tertarik dengan dirimu, maka berikanlah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Juga tingkatkan karakternya agar selalu tangguh. Oleh karena itu, mari kita uraikan 8 cara menjadi pribadi yang menarik dan disukai banyak orang. Yang pertama, milikilah namanya kecerdasan spiritual atau cerdas spiritual. Yang kedua, memancarkan aura positif. Wajah kita selalu memancarkan aura positif dan juga senyum. Yang ketiga adalah sopan dalam bertutur kata. Yang keempat, bersikap ramah. Yang kelima, rendah hati di dalam pergaulan. Yang keenam, bermental surplus atau murah hati dalam kehidupan. Yang ketujuh, pribadi terpercaya. Yang kedelapan, berpenampilan menarik. Sahabat muda di Indonesia, mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, cerdas spiritual. Ciri orang muda yang cerdas spiritual, dia bergaul di dalam profesionalnya, di dalam kampusnya, dalam kehidupan sosial adalah dasarnya inklusif, bukan eksklusif. Kalau eksklusif, dia bergaul hanya yang satu ide, yang satu suku, yang satu agama dengan dirinya. Tapi kalau orang yang inklusif, dia bisa bergaul dengan siapa saja. Mengapa demikian? Karena dia memiliki kecerdasan spiritual. Artinya apa? Dia punya iman yang baik. Dia sadar bahwasanya hidup ini adalah harus membangun persaudaraan, walaupun satu agama maupun berbeda agama, walaupun satu suku, baik kepada suku yang lain dan juga perbedaan-perbedaan lainnya. Anda pernah mendengar satu nasihat teologis, manusia kuciptakan berbeda-beda bukan untuk berseteru, tetapi untuk saling melengkapi, saling menutupi, hidup bersama dengan damai. Kemudian ciri orang yang cerdas spiritual, dia selalu antusias, dia selalu optimis, dia selalu positif, dan juga dia juga kreatif. Orang seperti itu pasti disukai banyak orang. Yang kedua adalah memancarkan wajah aura positif. Coba kita lihat orang yang selalu senyum, selalu dia positif, enak kita lihat. Dan oleh karena itu, berlatihlah agar kita dalam hidup ini selalu ikhlas dan selalu kita digerakkan oleh hati kita, karena hati akan memancarkan dalam wajah. Jadi wajah kita ini sebenarnya adalah gambaran hati kita. Nah, ciri orang yang senyum tulus adalah biasanya matanya agak cipit, kemudian juga di sini ada kerutan, dan juga bibirnya agak melebar, dan juga lebih lama wajahnya senyum bila dibandingkan dengan mereka yang pura-pura senyum. Kalau pura-pura senyum, matanya tak berpengaruh, tak ada gerakannya, mulutnya pun hanya sebentar, bibirnya melebar. Oleh karena itu, mulailah sekarang berlatihlah senyum. Nah, yang ketiga adalah sopan dalam bertutur kata. Ciri orang muda yang sopan dalam bertutur kata adalah memiliki rasa hormat dan tertib menurut adat yang baik. Kemudian, kalau berbicara selalu diawali dengan salam, bisa dengan salam agama, bisa assalamualaikum, bisa juga salam atau sebutan-sebutan agama lain. Bisa juga salam nasional, selamat pagi. Kalau saya memang menggunakan
Selalu selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Silakan sahabat-sahabatku, mana yang tepat di antara sebutan salam tersebut. Nah, kemudian orang yang sopan itu adalah selalu menghormati yang lebih tua. Misalnya di bus umum, kalau dia lihat lebih tua, dia otomatis silakan, silakan. Juga kalau dia lewat di jalan, dia selalu pamitan. Saya pribadi termasuk tidak tega rasanya saya melewati orang tidak pamitan, baik di jalan umum maupun di jalan sempit. Itulah ciri-ciri orang yang sopan. Juga orang yang sopan cerdas menempatkan diri. Misalnya dalam satu pertemuan, kalau dia bukan pantas di depan, dia tidak mau di depan. Orang seperti ini, itulah orang yang sopan. Dan orang sopan pasti juga tertarik orang lain untuk melihatnya. Nah, kemudian yang keempat, bersikap ramah. Sahabat muda, coba perhatikan, orang yang ramah selalu menyapa lebih dahulu. Tidak tahan orang yang ramah diam kalau di sampingnya ada orang. Juga orang ramah, kalau orang lain bicara, dia selalu antusias mendengar. Selalu antusias, itulah ciri-ciri orang ramah. Dan wajahnya pun selalu gembira terhadap orang lain. Orang seperti itu juga pasti disukai banyak orang. Nah, yang kelima adalah orang yang memiliki sifat rendah hati. Salah satu ciri orang yang memiliki sifat rendah hati adalah selalu bersyukur. Orang yang bersyukur pasti orang yang selalu merendahkan dirinya. Juga kalau yang lebih tua dipanggil bapak, kalau yang sebaya dengan dirinya saudara, yang lebih kecil adinda, atau intinya orang yang lebih tua dihormati, orang yang sebaya dengan dia dihormati, yang lebih kecil dibimbing. Itulah orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati juga mau mendengar, juga kalau memberikan masukan, mau tetapi dengan menjaga perasaan mitra bicaranya supaya jangan tersinggung. Dan orang yang rendah hati mudah belajar. Kenapa? Dia mau mendengar. Ada satu ungkapan mengatakan, orang biasa hanya mau belajar dari orang pintar, orang yang luar biasa bisa belajar dari siapa saja. Orang yang rendah hati termasuk juga mudah untuk belajar. Termasuk saya sebagai YouTuber baru, saya mau belajar dari usianya junior. Demi apa? Supaya saya meningkat kemampuan YouTube-nya atau teknik-teknik mengembangkan YouTube. Tidak apa-apa, sahabatku juga, hindarkan perasaan merasa pintar. Lebih bagus pintar merasa. Orang seperti itu pasti disukai banyak orang. Yang keenam adalah bermental surplus, atau disebut namanya mental abundant atau murah hati. Coba perhatikan di kantor atau di masyarakat, orang yang murah hati tanpa diminta kadang-kadang menawarkan dirinya untuk melakukan yang baik. Misalnya kalau dia di kantor mati lampu, padahal itu kan untuk office boy, dia dengan murah hati mematikan. Kemudian ada sesuatu yang perlu diangkat, tanpa diminta dia itu pasti mau mengangkatnya, bukan dengan keberatan tetapi dengan sukacita. Juga perhatikan, orang yang murah hati, kalau kita misalnya makan di restoran atau katakanlah di rumah makan, tanpa diminta selalu menawarkan dia untuk membayar. Tetapi sebagai sobat muda kadang-kadang kan BMM, bayar masing-masing. Tetapi tidak apa-apa. Saya kira ada baiknya kita latih diri kita untuk selalu menawarkan diri kepada orang lain dengan catatan harus ikhlas, harus tulus. Tidak semua perbuatan baik kita yang kita bayar pada orang dibayar langsung oleh dia, tapi Sang Pencipta pastilah mau membayar kita pada waktunya. Oleh karena itu, sifat rendah hati dan juga mental surplus perlu juga dikembangkan sahabat muda Indonesia supaya Anda menjadi orang yang luar biasa. Nah, kemudian yang ketujuh, orang dipercaya adalah terpercaya, pribadi yang terpercaya. Kalau dikasih tanggung jawab, dia mau melakukan dengan benar. Kemudian dia tahu mana batasan yang bisa disampaikan pada orang lain, misalnya informasi di perusahaan atau komunitas, mana yang pantas disampaikan dan mana yang dirahasiakan. Rahasia artinya tidak selalu yang negatif, tapi untuk menjaga citra dari kelompoknya atau perusahaannya. Juga dalam keuangan dia selalu jujur dan terbuka. Ada satu istilah mengatakan begini, kehilangan uang, kehilangan sedikit, kehilangan kesehatan, kehilangan banyak, kehilangan kepercayaan, kehilanganlah segalanya. Sobat muda, dimanapun Anda berkarya, baik sebagai profesional
sebagai pebisnis, sebagai mahasiswa, jagalah kepercayaan. Karena kepercayaan itu nanti akan menghasilkan kepercayaan yang lebih besar. Bila mana kita dipercaya yang kecil, maka kita dipercaya hal yang besar. Tetap semangat, jagalah kepercayaan sobat muda di Indonesia dan juga dunia. Yang terakhir, yang ke-8, berpenampilan menarik. Sobat muda, yang pertama Anda perhatikan supaya menarik orang lain terhadap Anda adalah tolong jaga bahasa tubuh, cara melangkah. Karena dalam komunikasi mengatakan 55% ketika kita berbicara, ketika kita berjalan, 55% membuat orang tertarik terhadap bahasa tubuh kita. Juga yang kedua, tolong kita jaga ya bentuk atau model rambut kita. Ya sesuaikanlah, ya termasuk kalau kita laki-laki, gimana kumisnya, gimana jenggotnya, karena itu juga akan mengganggu. Sudah bagus karakternya 7, tapi penampilan fisiknya mengganggu. Oleh karena itu sahabatku, nggak mahal ya, murah kok ya untuk merawat rambut. Yang penting kita kan ingin dipandang orang lain ya menarik, kan begitu. Nah kemudian kalau Anda sebagai wanita, maka jagalah make upnya, tidak perlu mahal-mahal. Kemudian baik laki-laki maupun perempuan, jagalah kombinasi atau keserasian warna berpakaian, bukan karena mahal, tetapi karena keserasian dan kepantasan. Termasuk wanita, bagaimana sepatunya, matching dengan bajunya, matching dengan tasnya, make upnya pun disesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Percayalah, bila mana sahabat muda memiliki 8 cara itu, 8 sifat itu, 8 keunggulan itu, percayalah Anda menjadi pribadi yang menarik dan disukai banyak orang. Kalau di kantor, Anda dipercaya. Kalau di masyarakat, Anda dipercaya. Saya percaya, sobat muda pasti bisa melakukannya. Doaku, sukses untuk sobat muda di seluruh Indonesia dan juga dunia. Salam etos! Bigger, higher, better, good. Semangat, 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 semangat!